Oh ya, ini juga buat teman-teman yang bingung ya, gimana sih cara proses akte? Kan kalau misalkan akte itu harus ada surat nikah sama KTP ibu dan bapak dan juga kakak. Nah, kebetulan karena suami ini WNA, tidak bisa bikin kakak di sini, jadi hanya bikin namanya kitas. Nah, setelah akte beres, kita harus ke imigrasi, teman-teman. Kita harus bikin yang namanya surat kewarganegaraan ganda. Gitu. Itu tuh sekitar, kita nunggu sekitar 1 atau 2 bulan dari imigrasi itu udah keluar. Karena memang masih bayi ya, jadi kita bisa bikin 2 identitas anak. Jadi aku bikin identitas di Indonesia dan juga identitas dia di Singapura gitu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya aku bikin konten lagi setelah sekian lama tidak bikin konten. Yeay. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe channel aku. Dan selamat datang juga nih buat teman-teman mungkin yang baru bergabung. Jangan lupa di subscribe dulu ya. Setelah sekian lama tidak bikin konten, hari ini aku mau ngobrol aja sih sebenarnya. Aku mau ngobrol tentang punya anak yang berkewarganegaraan ganda gitu. Jadi yang belum tahu, buat teman-teman yang belum tahu, jadi suami aku tuh Singaporean, sedangkan aku Sundanese asli ya, Indonesia banget. Nah, jadi aku mau cerita dulu perjalanan dari waktu aku pertama hamil anak aku sampai sekarang ini sudah mau usia 4 tahun ya. Jadi awalnya itu kita masih bolak-balik ya, Bandung Singapura, karena waktu itu juga suami masih kerja, aku masih kerja, dan emang kita belum punya visa untuk tinggal lama. Jadi visanya itu masih visa liburan biasa, sebulan sekali harus pulang. Nah, setelah itu aku hamil di tahun 2018-an awal ya, sekitar Februari gitu. Terus lahir di akhir 2018 November. Nah, selama aku hamil itu emang bolak-balik ya, jadi kadang di Bandung, kadang di Singapura gitu. Jadi emang yang seharusnya kan kalau misalkan normalnya itu sebulan sekali kita kontrol ke bidan ya untuk mengetahui perkembangan kehamilan kayak gimana. Nah, karena aku tuh bolak-balik, jadi nggak di satu bidan gitu, jadi beda-beda bidan setiap bulannya itu. Nah, waktu itu tuh masih bingung apakah mau ngelahirin di Bandung apa di Singapura gitu. Terus sekitar setelah 6 bulan gitu, waktu itu kebetulan lagi di Singapura dan aku coba cek di dokter di sana. Karena sebelumnya itu tracknya itu di sini dari bidan Indonesia, mereka tuh nggak ngerti karena emang semuanya kan pakai English ya teman-teman. Dan mereka cuman minta kalau mau ngelahirin di sana harus ada USG. Dan emang sebelumnya aku belum pernah USG. Nih anak aku nih udah gede lagi. Hai. Gitu Om. Jadi mau nggak mau kita balik lagi ke Bandung buat USG dulu di sini. Nah, setelah USG keluar, baru bisa tuh dicek di sana apa yang kayak kondisi kehamilan aku tuh kayak gimana gitu. Tapi setelah beberapa pertimbangan, akhirnya kita memutuskan buat lahiran di Bandung gitu. Dan memang kebetulan waktu itu setelah aku balik ke Bandung itu, kehamilan aku udah sekitar 8 bulan itu udah nggak bisa naik pesawat gitu nih. Ini juga informasi nih buat teman-teman yang mau naik pesawat lagi hamil, biasanya untuk 8 bulan ke atas itu agak susah gitu. Jadi kita memutuskan buat lahiran di Bandung gitu. Kebetulan waktu itu di Lembang ya teman-teman. Nah, setelah lahir, udahlah lahiran sekitar November 2018. Biasa ya, udah ada akte gitu. Oh ya, ini juga buat teman-teman yang bingung ya, gimana sih cara proses akte? Kan kalau misalkan akte itu harus ada surat nikah sama KTP ibu dan bapak dan juga kakak.
Nah, kebetulan karena suami ini WNA, tidak bisa bikin kakak di sini, jadi hanya bikin namanya Kitas. Nanti aku juga bikin video terpisah gimana caranya nih buat temen-temen yang suami atau istrinya WNA, syarat-syarat apa aja untuk punya Kitas. Nanti bisa teman-teman tonton di video aku yang lain yang judulnya cara membuat Kitas ya. Nah, jadi syaratnya itu untuk bikin akte itu ada Kitas suami, terus KTP istri, kakak istri. Jadi aku kakak cuman sendiri ya, kepala keluarga aku aja sendiri. Nah, setelah akte beres, kita harus ke imigrasi teman-teman. Kita harus bikin yang namanya surat kewarganegaraan ganda gitu. Itu tuh sekitar kita nunggu sekitar 1 atau 2 bulan dari imigrasi itu udah keluar. Nah, jadi gitu teman-teman. Nah, setelah punya kewarganegaraan ganda, setelah itu kita pulang ke Singapura buat urus-urus surat dia di sana juga. Gitu. Nah, setelah urus-urus di sana sih sebenarnya gampang banget ya. Tunjukin surat akte kelahiran di sini, terus data-data ibu dan juga ayah. Nanti di sana juga dapat sertifikat citizen namanya, karena memang masih bayi ya, jadi kita bisa bikin 2 identitas anak. Jadi aku bikin identitas di Indonesia dan juga identitas dia di Singapura gitu. Kenapa aku bikin 2? Itu karena itu juga nanti buat syarat dia nanti setelah 18 tahun apakah mau memilih Indonesian atau Singaporean gitu. Nah, itu juga terus untuk memudahkan sekolah dia, karena kita belum bisa pilih ya mau sekolah di Indonesia atau di Singapura gitu, karena waktu itu masih bolak-balik gitu. Gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang punya anaknya atau mau berencana nih punya anak dari istri atau suami WNA, lebih baik bikin yang namanya kewarganegaraan ganda. Jadi nanti biar anaknya pilih sendiri nih udah gede tuh apakah mau ikut warga negara ibunya atau ayahnya. Kayak gitu teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa nonton video aku yang lainnya juga. Subscribe juga dan komen. Dan kalau teman-teman yang masih belum ngerti atau penasaran tentang kewarganegaraan ganda anak, boleh komen ya. Nanti insya Allah aku pasti jawabin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.